warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Solahuddin MPD. Saya sebagai dosen tetap pada Prodi PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan keahlian saya, yaitu Pendidikan Pancasila. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib bagi seluruh mahasiswa. Pada semester 1 ini saya mengajar Pendidikan Pancasila pada Prodi PGSD dengan bobot 2 SKS. Perkuliahan ini dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan untuk pembahasan materi, 1 kali UTS pada pertengahan perkuliahan atau pertemuan ke-8, dan 1 kali UAS pada pertemuan terakhir atau pertemuan ke-16. Pada proses pembelajaran ini saya menggunakan pendekatan Student Active Learning. Pendekatan pembelajaran yang dilakukan dengan mendorong mahasiswa agar terlibat secara langsung, terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Berpikir kritis, diskusi, problem solving, dengan mengeksplor pemahaman-pemahaman yang telah mereka miliki. Pada proses perkuliahan, pendekatan ini saya lakukan dengan mengacu pada 3 komponen, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Delivery dilakukan dengan cara memberikan RPS kepada mahasiswa yang dapat diunduh secara langsung oleh mereka melalui laman Siakat UMJ, dan dilanjutkan dengan paparan terkait materi perkuliahan sebagai pemantik diskusi mereka. Dilanjutkan dengan interaction, yaitu dengan diskusi interaktif dan tentunya dengan melaksanakan refleksi bersama-sama dengan mahasiswa. Untuk assessment itu sendiri dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung, baik dengan teknik tes maupun dengan teknik non-tes yang mencakup aspek kognitif, sikap, dan psikomotorik. Baik, saya akan menjelaskan RPS pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Pendidikan Pancasila. RPS ini sudah divalidasi oleh Kaprodi PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di dalam RPS ini juga sudah tertera ada CPL 1, CPL 2, CPL 3, dan CPL 4. Sedangkan untuk CPMK-nya sudah tertera juga ada 6, dan di sini juga sudah dijelaskan ada sub masing-masing CPMK. Ada sub CPMK 1, sub CPMK 2, dan seterusnya sampai 6. Di sini sudah tergambar korelasi antara CPL terhadap sub CPMK. Di sini sudah ada checklist-checklistnya. Adapun deskripsi mata kuliah ini, bahwa mata kuliah Pendidikan Pancasila adalah mata kuliah dasar yang mengkaji Pancasila dari berbagai aspek, baik aspek sejarah, nilai pembentukannya, Pancasila sebagai ideologi, Pancasila sebagai sistem nilai, Pancasila sebagai etika, dan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, mata kuliah ini menjadi sangat penting karena untuk membentuk dan mengembangkan karakter mahasiswa sebagai warga negara yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, berintegritas, bertanggung jawab, dan dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Materi yang dibahas pada mata kuliah ini yaitu pengantar Pendidikan Pancasila. Adapun materi yang dibahas pada mata kuliah Pendidikan Pancasila, yang pertama tentunya pengantar Pendidikan Pancasila, lalu ada NKRI dalam tinjauan geografis dan demografis, memahami kebinekaan Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila dalam tinjauan sejarah, Pancasila sebagai ideologi, Pancasila sebagai sistem filsafat, Pancasila sebagai sistem etika, demokrasi Pancasila. Lalu kita juga bahas Undang-Undang Dasar 1945, lalu tantangan Pancasila dalam menghadapi abad 21, baik tantangan di dalam negeri maupun tantangan dari luar negeri,
relevansi Pancasila dengan Islam, penguatan ideologi Pancasila. Daftar referensi yang kami gunakan pada mata kuliah pendidikan Pancasila ini tentunya kami mengambil dari berbagai tokoh. Di samping itu juga kami mengambil dari karya saya sendiri dan dari beberapa jurnal yang terkini. Hal ini menjadi penting agar mahasiswa bisa selalu update perkembangan keilmuan yang terkini. Pada video pembelajaran ini, saya akan menjelaskan pada pertemuan ke-14. Pada pertemuan ke-14 membahas tentang relevansi Pancasila dengan Islam. Indikatornya, mahasiswa diharapkan mampu mendeskripsikan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan relevansinya dengan nilai-nilai dalam Islam. Mahasiswa juga diharapkan mampu menjelaskan dalil-dalil yang menjadi rujukan yang sejalan dengan sila-sila dalam Pancasila. Selanjutnya, mahasiswa juga diharapkan mampu menjelaskan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam perspektif Islam. Adapun kriteria penilaian pada pembahasan ini yaitu sikap, penugasan, dan keterampilan yang ditunjukkan oleh mahasiswa. Referensi buku yang diambil yaitu dari karya saya sendiri yang berjudul Damai Beragama, Damai Bernegara yang diterbitkan pada tahun 2021. Di samping mengacu pada RPS seperti yang saya jelaskan di atas, pada pembelajaran ini juga langsung terkoneksi dengan SIAKAD dan EdLink dari UMJ itu sendiri. Di sini sudah tergambar ada informasi kelas, ada juga kolom diskusi, ada sesi pembelajaran, ada tugas, ada ujian dengan menggunakan CBT, ada kuis, ada video. Assalamualaikum. Gimana kabar hari ini? Sehat semua? Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Elvira dan Salwa. Hanya dua itu ya? Iya. Kenapa Elvira? Elvira sakit masuk ke IGD, kalau Salwa karena ada masalah. Baik, terima kasih informasinya. Kita doakan ya semoga yang Elvira cepat sembuh. Amin. Tadi Salwa mudah-mudahan masalah, kalau dia ada masalahnya cepat selesai dan bisa kuliah lagi. Oke. Baik, hari ini kita akan kuliah tentang relevansi Pancasila dengan Islam. Dan ini kita sudah pertemuan ke-14. Masih ingat pertemuan ke-13 apa? Kemarin kita ke-13 tentang tantangan Pancasila di era abad 21. Ya, baru nanti kita sekarang bicara tentang relevansi Pancasila dengan Islam. Nah, capaian yang diharapkan, harapannya setelah kita kuliah ini mahasiswa bisa menjelaskan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai Islam itu relevan. Nah, yang kedua, mahasiswa diharapkan bisa menyebutkan dalil atau acuan kitab suci, acuan Al-Quran atau hadis tentang masing-masing sila itu. Nah, yang ketiga, mahasiswa bisa menjelaskan relevansi dan implementasi ajaran Islam dan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi harapannya 3 capaian itu bisa kita capai melalui kuliah ini. Oke, sepakat? Sepakat. Nanti kalau ada hal yang belum jelas, silakan langsung ditanyakan ya. Oke. Baik. Pertemuan 13 yang lalu kita sudah bicara tentang Pancasila dan tantangan di era abad 21. Kita tahu sekilas tentang kemarin bahwa tantangan itu ada tantangan dari dalam negeri, ada juga tantangan dari luar negeri. Yang dari dalam negeri, ada yang tahu? Masih ingat? Saya Pak, Ya. tentang konflik dari suatu suku Dayak dan suku Madura Pak. Oh, itu contoh ya, Ya. contoh dari tantangannya konflik antar suku. Oke, ada lagi? Antar agama.
Antaragama. Ada lagi? Sama semangat kedaerahan yang berlebihan. Semangat kedaerahan yang berlebihan atau primordialisme ya. Oke, itu yang dari dalam. Artinya kalau ada konflik antar suku, antar agama, antar golongan, itu bisa mempengaruhi persatuan bangsa kita. Kita sampai tampilkan ya materinya. Oke, sudah bisa terlihat? Nah. Oke, kita bicara tentang tadi relevansi. Jadi ada ideologi-ideologi, terutama tantangan dari luar. Nah, ideologi-ideologi yang masuk ke Indonesia itu yang berbasis pemahaman keagamaan itu biasanya kelompok ideologi ini menganggap bahwa Pancasila itu tidak sesuai dengan Islam. Maka kelompok-kelompok yang membawa ideologi ini ingin mengganti Pancasila dengan pemahaman ajaran agama, dalam hal ini ajaran agama Islam. Nah, mereka ingin mengganti Pancasila dengan Islam itu. Kenapa? Karena tadi Pancasila dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama menurut mereka, menurut kelompok-kelompok itu. Tapi coba nanti di pertemuan ini akan kita buktikan apakah Pancasila itu relevan atau tidak. Nah, tapi dari banyaknya ideologi-ideologi masuk, terus kemudian memunculkanlah aksi-aksi yang kriminal, aksi-aksi yang radikal. Saya akan setelkan satu video tentang pengakuan dari pelaku atau orang yang punya ideologi radikal, ideologi yang ingin mengganti Pancasila tadi. Kita simak ya. Dari orang bilang ini bunuh diri, gimana pendapat Anda? Tidak, itu bukan bunuh diri. Yang namanya bunuh diri itu pasti orang yang putus asa. Sedangkan saya nggak putus asa. Saya yang hanya mengharap surganya Allah, mengharap 72 bidadari yang telah dijanjikan oleh Allah surganya. Dan ini ada cara yang tak berjalan busuk dan cara yang sangat merugikan mereka dan merugikan mereka sehingga mereka merasa teramat, merasa takut akan amalan ini. Jadi ini bukanlah bunuh diri. Dan sana mahal saya, mahal yang untuk bidadari. Kalau itu hotel itu, ya mahal ya. Mahal si budak-budak harus berikan. Nah, buat dia. Ya, ini bukan berdiri, tapi ini adalah perintah. Yang hukumnya sudah fardu ain. Karena pada siapa yang meninggalkan yang hukumnya fardu ain, maka dia berdosa besar. Oke, itu contoh dari masuknya ideologi transnasional ke Indonesia, terus diterima oleh orang-orang Indonesia, sebagian orang Indonesia, terus kemudian mereka mau ngebom hotel CWT Marriott. Kenapa? Karena menganggap bahwa negara kita Pancasila tidak sesuai dengan Islam. Ada komentar dalam video itu? Silakan. Saya ingin berkomentar, Pak. Ya, silakan Roca. Itu kan di dalam Pancasila juga kan itu kan dirumuskan juga dengan landasan Islam kan ya? Iya, betul. Nah, kemudian Bapak tadi juga memberi argumentasi lah terkait bahwasannya orang-orang Indonesia ini juga bertentangan dengan Pancasila ini, akhirnya terciptanya Islam radikal. Nah, itu bagaimana bisa menjadi hal yang kontradiksi gitu, Pak? Oke, begini. Jadi ada pandangan yang salah dari kelompok itu. Ada pandangan yang salah. Saya ambil contoh. Mereka rujukannya dari surat Al-Maidah ayat 44 yang saya sebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Artinya kurang lebih, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Nah, dengan ayat itu kelompok ini nganggap bahwa Indonesia itu tidak menggunakan hukum Allah.
tapi menggunakan hukum KUHP, dan hukum KUHP itu dianggap bertentangan dengan Islam. Maka orang Indonesia, pemerintah Indonesia disebut kafir, karena kafir dianggap boleh dibunuh. Itu kan sebenarnya apa ya, mencederai Islam itu sendiri, pemahaman yang salah. Karena dia memahami ayat-ayat Al-Quran hanya berdasarkan artinya saja, padahal tidak cukup hanya itu. Memahami Al-Quran itu harus lihat makna kontekstualnya apa, terus juga asbabun nuzulnya bagaimana, tafsirannya bagaimana, baru kita memaknai itu. Ini pelajaran juga bagi kita. Jangan sampai kita memaknai ajaran agama hanya berdasarkan terjemahannya saja. Sekarang kita buktikan bahwa Islam itu relevan, atau Pancasila itu relevan dengan Islam. Kita cek misalkan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ini intinya, nilainya adalah bahwa bangsa kita itu bangsa yang bertuhan. Seluruh agama itu kan mengaku bertuhan semua. Ada nggak yang ateis di Indonesia? Ada nggak? Kalau menurut Pancasila ini tidak diakui, karena Pancasila di Indonesia itu hanya mengakui orang-orang yang bertuhan. Karena sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Artinya bahwa seluruh orang Indonesia hanya mengakui Tuhan dan itu Esa. Jadi kalau ada orang Indonesia yang mengaku bahwa Tuhannya lebih dari satu, maka dia bertentangan dengan Pancasila. Yang kedua, ada jaminan implementasi ajaran agama. Ada jaminan. Kita sebagai umat beragama di Indonesia, ya kita dijamin oleh negara. Kalian sholat ada yang ganggu nggak? Ada yang ganggu nggak ketika sholat atau puasa? Ada yang ganggu? Setan yang ganggu. Karena nyalain setan. Ya, artinya bahwa negara itu sudah menjamin sebenarnya. Negara sudah menjamin bahwa kita beragama itu ya dengan damai, dijamin oleh negara. Kalau ada yang mengganggu silakan laporkan. Karena negara menjamin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Jadi kalau ada orang maksa-maksain, oh masuk Islam, oh masuk Kristen, itu dalam Islam ada yang tahu larangan surat Al-Kafirun itu? Itu kan larangan paksaan dalam beragama. Ayat terakhir, lakum dinukum waliyadin. Oke. Saling menghormati pemahaman agama, saling menghormati. Misalkan antara Islam dan Kristen, antara NU dan Muhammadiyah, kalau ada yang sebelah sana kunut, sebelah sini tidak, ya jangan disalahkan. Sebelah sana tahlil, sebelah sini tidak, jangan disalahkan. Kita saling menghormati saja. Yang kunut benar, yang tidak kunut juga benar. Yang salah, yang tidak sholat. Ya, yang salah yang tidak sholat. Nah, sila pertama ini kemudian menjiwai sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kemanusiaan berarti ada humanisasi. Humanisasi itu memperlakukan manusia dengan atau secara manusiawi. Secara manusiawi, tidak diskriminatif, tidak mengungkit-ungkitkan orang karena berbeda. Misalkan dia dari Jawa, saya dari Jawa, ini dari Sumatera, saya kecilkan, nggak bisa begitu. Nah, manusia harus dilihat dari sisi kemanusiaannya, bukan dari simbol-simbolnya, atau dari golongannya, atau dari sukunya. Itu dilihat dari situ. Karena dalam Islam, orang yang paling bertakwa itu adalah yang paling mulia di sisi Allah itu kan orang yang paling bertakwa, bukan karena sukunya, bukan karena yang lain. Persatuan Indonesia, NKRI harga mati, harus dijaga. Karena kalau tidak dijaga, nanti daerah ini pengen keluar, daerah ini pengen keluar. Maka bagi Indonesia NKRI itu harga mati. Memang
harus dengan sampai mati pun kita jaga. Wajib bela negara. Jadi membela negara itu wajib. Menjaga persatuan berdasarkan profesinya. Jadi kalau profesi guru ya menjaga persatuannya dengan cara pembelajaran. Kalau TNI, profesi TNI ya dengan pertahanan negara. Polisi dengan melakukan keamanan negara. Kalau dokter ya dengan profesinya. Pedagang dengan profesinya. Jadi kalau semua berjalan dengan profesinya untuk sama-sama menjaga persatuan maka Indonesia bersatu. Yang masalah itu kan kalau masing-masing tidak menjalankan profesinya. Artinya tidak menjalankan profesinya dengan benar. Yang dokter misalnya dia semestinya menjalankan misi-misi kemanusiaan tidak, yang guru tidak, yang lain tidak, akhirnya kacau. Oke, sekarang silakan Pak. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini kita bicaranya negara kita negara demokrasi. Demokrasi dan demokrasi itu pun negara kita adalah demokrasi Pancasila, bukan demokrasi yang lain, tapi demokrasi Pancasila. Artinya demokrasi kita itu berdasarkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Jadi kalau ada praktek suap menyuap dalam demokrasi itu tidak sesuai dengan Pancasila, maka jangan dilakukan. Kenapa? Karena tidak sesuai. Justru kalau praktek suap menyuap dalam demokrasi itu terus dibiarkan, maka itu akan merusak demokrasi kita, akan merusak Pancasila itu sendiri. Yang kedua, musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat, kalian pernah nggak bikin acara terus kalian musyawarah kan? Pernah? Pernah. Kalau tidak tercapai mufakat, ada jalan ketiga, suara terbanyak, one man one vote, satu orang satu suara, iya kan? Kalau pemilihan DEM satu orang satu suara kan? Ya, nggak mungkin ada misalkan Fikri satu dia boleh nyoblos 2 kali. Golput, nggak boleh. Sila kelima, keadilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kadang-kadang kita masih menyaksikan ada yang tidak adil. Ada komentar tentang keadilan? Ya. Nur, ada komentar Nur? Keadilan Nur? Ini Pak, gimana sih konsep keadilan sosial dalam Islam berkontribusi pada pembangunan keadilan sosial? Oke, kita bicara tentang keadilan. Keadilan dalam Pancasila ini, sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana pandangan Islam? Islam keadilan itu kan tidak mesti harus sama rata, sama rasa, kan beda. Kayak anak SMP sama anak SD, kita kasih masing-masing 10.000, adil kan? Tidak. Kenapa? Karena kepentingannya beda. Kepentingannya beda. Lalu bagaimana konsepsi keadilan sosial dalam Islam? Artinya keadilan dalam Islam itu semua orang berhak untuk diperlakukan secara adil. Oke, sekarang materi dari tadi sila pertama, sila kedua, sila ketiga relevan nggak dengan Islam? Sesuai nggak? Sesuai. Sekarang saya nanya, nilai-nilai pada sila pertama, coba Andika, apa Andika? Dengan sila pertama itu di dalam negara Indonesia memiliki berbangsa yang memiliki ketuhanan. Berketuhanan. Terus apa lagi? Bahwa kita bangsa yang bertuhan. Apa lagi? Memiliki toleransi kepada semua agama. Toleransi antar umat beragama. Oke, sekarang nilai-nilai pada sila kedua. Siapa?
Siapa? Sukarelawan? Ada? Coba Nur, apa Nur? Pancasila kedua Nur. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu nilainya apa? Kayak keadilan. Kemanusiaan. Berarti kita melakukan menghargai satu sama lain. Sabaran? Diskriminatif. Tidak diskriminatif. Memanusiakan Memanusiakan manusia. Oke, sekarang sila ketiga. Sila ketiga, wajib bela negara. wajib bela negara. NKRI. Oke, siapa lagi? Berdasarkan profesinya. Oke. Sila keempat, Negara demokrasi. gimana? Ayo. Demokrasi betul. Demokrasi berdasarkan kepada nilai-nilai Pancasila. Demokrasi berdasarkan pada nilai Pancasila. Oke. Sekarang yang kelima, Keadilan. Kedudukan yang sama di muka bumi. kedudukan yang sama. Oke, dari sini kita sudah bisa melihat bahwa ternyata Pancasila itu relevan atau sesuai dengan Islam. Masih ada yang bilang Pancasila tidak sesuai dengan Islam? Ayo, nggak ada ya? Oke, ada pertanyaan? Ini tadi kesimpulan kita tadi ya, bahwa nilai-nilai tadi, bahwa semua tadi sila pertama nilai-nilai ketuhanan, sila kedua nilai kemanusiaan, sila ketiga nilai persatuan, sila kelima, sila keempat nilai-nilai demokrasi, dan sila kelima keadilan. Nah, baik, nanti minggu depan kita akan ketemu lagi di sesi ke-15. Kita akan bicara tentang penguatan ideologi Pancasila. Artinya dari nilai-nilai tadi, nilai 1, 2, 3, 4, 5 dari sila itu kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka itulah penguatan ideologi kita, ideologi Pancasila. Nah, sebagai akhir dari kuliah ini, saya minta untuk minggu depan kalian sudah tuliskan bagaimana implementasi dari masing-masing sila itu. Sila pertama implementasi dalam kehidupan sehari-hari apa? Kalian tulis aja. Sila kedua apa? Sila ketiga apa? Sila keempat apa? Sila kelima apa? Kalian tulis. Nanti minggu depan kita akan bahas. Baru nanti kita bagaimana implementasi itu kita buatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itulah ending dari penguatan ideologi Pancasila. Baik, saya kira itu saja. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Sudah? Pas? Pas, oke. Baik, terima kasih. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran saya ini saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, bermanfaat bagi pendidikan Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.